Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang masalah besar yang dihadapinya mereka ya eh, setelah mereka meninggalkan kamu ataupun menyakiti kamu. Seperti apakah itu ceritanya, kita akan coba lihat ya Leo. Tapi ingat juga bahwa Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Leo. Masalah besar yang dihadapi setelah meninggalkan kamu atau menyakiti kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita melihat untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Langsung dulu ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri. Ya, Taurus, Virgo, Capri ya di sini ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Leo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, Leo, kita melihat di bottom of the deck. Wow, di sini sepertinya perlu diambil sebuah keputusan besar ya. Keputusan besar mungkin akan dia ambil untuk diri dia sendiri di sini. Kenapa? Dia sudah lama berpikir ya. Berpikir menghadapi semua masalah yang dihadapi saat ini olehnya. Ya. Dan aku juga melihat kalau dia saat ini benar-benar kayak sulit memutuskan sesuatu untuk hidupnya dia. Ya, ini juga suatu masalah besar bagi dia ya yang dihadapinya. Atau jangan-jangan dia lagi menjalankan sebuah karma. Sehingga pemikiran dia itu kayak tertutup nih gitu ya. Terkadang kan kita suka seperti itu ya. Makanya di sini aku melihat ya. Nah, ini juga dibutuhkan dia mencoba berusaha sabar. Sabar dalam menjalankan masalah ataupun problem yang saat ini ya. Nah, salah satunya itu apa ya? Ada Eight of Cups. Benar-benar kayak mungkin ada bagi dia ya. Setelah meninggalkan kamu itu mungkin dia menikah mungkin dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Ternyata dia ditinggalkan. Ternyata dia juga dikhianati. Jadi dia merasakan apa yang dia rasakan. Di situ dia mulai berpikir, ya jangan-jangan ini karma buat aku. Jangan-jangan ini balasan. Aku sudah meninggalkan kamu, ya. Ternyata aku merasakan hal itu. Apalagi mungkin di sini ada kondisi dia yang sudah punya anak, tetap dia ditinggalin. Dia nggak mikir gitu loh. Pasangannya nggak mikir kalau ada anak ada itu. Intinya ya udah pergi aja gitu loh. Nah, itu sakitnya luar biasa sekali gitu loh. Ya, ini masalah besar bagi dia. Dia hidup sendiri ya. Mungkin dia merasa kayak keberatan nih. Biasanya selalu berdua dengan pasangan, tak tahu sekarang sendiri, udah ngurus anak lagi gitu ya. Nah, ini terjadi pada dia. Ya. Ada Eight of Cups. Dia ditinggalin. Atau benar-benar dia sepertinya ingin melupakan semua masalah ini. Dia ingin mengakhiri semua masalah yang dihadapi ini. Makanya di sini dulu dia mulai berpikir, dia seperti ingin memutuskan sesuatu untuk hidupnya dia. Apa itu yang ingin dia putuskan? Kembali ke kamu, meminta maaf ke kamu ya. Atau penyesalan dia itu begitu tidak berguna. Ya, karena penyesalan itu memang datangnya ya di kemudian hari. Kalau di awal kan biasanya uang muka begitu ya. Oke. Leo, aku melihat di sini juga. Nah, di sini dia mencoba untuk mengumpulkan kepercayaan dirinya dia. Dia mencoba untuk supaya orang-orang bisa mempercaya dia lagi. Karena saat ini mungkin banyak orang-orang yang tidak menganggap dia. Mungkin keluarganya, teman-temannya ya. Karena perbuatan dia sendiri. Dia menghancurkan hidupnya sendiri.
dia menghancurkan masa depannya sendiri. Jadi apa yang diharapkan lagi? Ya, itu nih yang dia pikirkan ya. Jadi benar-benar kayak, aku harus memutuskan sesuatu nih. Mungkin dia merencanakan sesuatu juga dalam hidupnya dia ya. Tapi di sini dia mulai ada kepercayaan diri, dia mulai yakin karena sepertinya dia ingin benar-benar kayak merubah diri dia. Itu juga keputusan besar yang mungkin akan dia, ambil ya, bahwasanya aku harus bertransformasi, aku harus tunjukkan gitu loh, aku bisa melewati semua ini. Itu mungkin yang dia pikirkan di sini ya, oke? Karena mau tidak mau dia tetap harus bertahan dalam kondisi itu. Dia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya dia, apalagi mungkin dia sudah punya anak ya. Itu ya dari cerita ini, oke? Nah, di sini juga terbaca ada Two of Pentacles. Kelihatan nih dia lagi kerja, sibuk nih. Dia jadi koki gitu ya. Jadi dia jadi tukang masak juga atau apa, jadi chef mungkin ya dia ya. Jadi arti kata dia berusaha untuk menstabilkan keuangannya dia. Ya, ada anak lagi, ada keluarga lagi gitu. Biasanya mungkin dia ketergantungan sama kamu, biasanya dia ketergantungan kepada seseorang. Ternyata ya semua itu di luar dugaannya dia. Semua pada menjauh dan dia akhirnya berusaha sendiri. Dia bekerja keras, dia memaksimalkan waktu yang ada di sini, itu semua membuat dia capek gitu ya. Semoga aja dia kuat bertahan dalam kondisi itu. Karena mungkin namanya manusia, kita tidak tahu ya apa yang sudah diperbuat ke kita ya. Terkadang kita nggak nyadar, omongan kita, ucapan kita menyinggung perasaan orang lain kita nggak tahu. Dan itu akan ada karmanya juga. Ya, saat kita membuli seseorang, suatu saat kita juga akan dibully. Ya, itulah karma yang akan berlaku nantinya. Jadi di sini ini ya mungkin dia merasakan apa yang kamu rasakan juga. Oke? Nah, ini juga dia lagi berusaha keras tenaganya. Dia ada Eight of Pentacles dalam segi keuangan, dia benar-benar kayak berjuang sekali di sini. Ya. Berusaha, dia tekun di sini. Dia mulai benar-benar kayak berubah ya. Arti kata yang dulunya mungkin dia malas-malasan, yang dulunya mungkin dia ketergantungan sama siapapun ya. Sekarang dia sendiri mencukupi kebutuhannya ya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Dia sendiri di sini. Oke? Leo. Dan pada akhirnya ya mungkin dengan ketekunannya dia itu dia selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan mungkin bisa saja entah itu kamu ataupun siapapun memberikan kesempatan kepada dia. Karena melihat dia itu tekun, rajin ya. Akhirnya mungkin banyak orang-orang juga yang memberikan kesempatan kepada dia. Pengen melihat nih, benar nggak dia berubah. Nah, kebaikan yang dia dapatkan ini juga berkat transformasinya dia. Berkat perubahannya dia. Ya mungkin dia sudah menyesal, menyadari, dan dia juga selalu berbuat baik ya Leo. Nah, jadi akhirnya semua itu akan berubah pada dia. Oke? Nah, kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia seperti apa di sini. Perasaan terdalamnya dia ya. Leo. Perasaan terdalamnya dia seperti apakah? Oke. Nah, di sini dia sadar ya. Since I met you, I have more energy to pass toward my goal. Ya, sejak aku bertemu kamu, aku memiliki banyak energi untuk memiliki pencapaian yang aku capai, memiliki tujuan aku gitu, mencapai tujuan gitu loh. Jadi intinya dia tahu kalau kamu itu penyemangat bagi dia. Dia tahu kalau kamu itu selalu membantu dia. Dia tahu kalau kamu itu tulus dengan dia. Tapi nggak tahu ya, mungkin energi negatif yang datang ya, godaan-godaan terlalu kuat sehingga akhirnya dia menyakiti kamu dan dia tidak sadar. Ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Di situ mungkin dia baru sadar ya. Oke, Leo. Ini juga tidak hanya tentang dia ya, tentang Leo juga. Terkadang namanya kita manusia kita nggak tahu ya, sudah menyakiti seseorang. Bisa saja Leo di sini yang sudah menyakiti seseorang itu ya, Leo. Nah, jika iya, semoga kamu akan bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke? Nah, di sini yang diingin diungkapkannya ke kamu. Your voice has a therapeutic effect on me. I call listen to you for hour. Ya, suara kamu itu memiliki apa ya? Memiliki seperti
terapi bagi aku, ilmu terapi bagi aku gitu loh, efek terapi bagi aku, dan aku benar-benar kayak bisa dapat mendengarkannya itu berjam-jam gitu. Jadi intinya dia tidak pernah bosan mendengarkan kamu ngomong gitu ya, mendengarkan suara kamu, dia tidak pernah bosan. Ya, mungkin saat dia kangen, dia mungkin, mendengarkan ada rekaman-rekaman mungkin, video-video yang jadi kenangan dulu ya, bersama kamu, dia mendengarkan itu, dan dia tidak pernah bosan melihat itu. Ya, karena itu juga mengobati kerinduan dia kepada kamu, ya, Leo. You are like an angel that come into my life to heal and nurture me. Dia berharap, ya, kamu itu seperti malaikat yang datang ke dalam hidupnya dia untuk menyembuhkan dia dan menjaga dia. Ya, ini yang ada dalam pikirannya dia. Dia berharap sekali kami itu datang kepada dia, bisa menyembuhkan luka hatinya dia, bisa mengobati luka hatinya dia. Ya, itu keinginannya dia di sini, Leo. Oke. I feel like I've known you all my life, yet you are so mysterious. Misterius ya. Aku merasa menyukai kamu itu atau mengenal kamu itu sejak lama di dalam hidup aku. Atau baru ya, aku baru mengenal kamu. Tapi kamu itu, oh ini sudah lama ya, I feel like I've known you all my life. Aku merasa mengenal kamu ya cukup lama lah gitu ya. Tetapi kamu itu begitu misterius. Ya mungkin ini dia. Misterius itu apa? Ya, mungkin dia merasa kamu itu orang yang ya saat ini mungkin tidak dia kenal lagi karena mungkin kamu sudah memiliki pasangan, kamu sudah memiliki pengganti dia, atau kamu sudah bahagia saat ini ya. Dan dia dan mungkin dia tidak mengetahui kalau kamu itu sudah mendapatkan pengganti dari dia. Bahkan mungkin dia juga tidak tahu kalau kamu sudah menikah mungkin ya. Nah, itu yang membuat dia merasa kayak aku sudah mengenal kamu, tapi kenapa ya kok kamu menikah aja aku nggak tahu begitu. Ya, mungkin itu yang dipikirkan dia. Oke, Leo, kita ambil lagi kartunya di sini 3 kartu buat Leo. Oke. Nah, di sini juga ada Hand of Card. Take a chance, dia benar-benar kayak ingin membuat perubahan nih di sini ya. Apakah ini perubahan diri dia atau perubahan tentang hubungan kamu dengan dia ya? Aku merasakan ada usaha keras yang dilakukan dia untuk merubah diri dia, salah satunya ya, sehingga nantinya juga bisa merubah hubungan ini. Kalau dia sudah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dia berharap kamu mungkin akan memberikan kesempatan kepada dia. Itu keinginan terdalamnya dia ya. Oke. Ini juga ada, dia merasa kalau dia itu merasa terlindungi oleh kamu. Dia sadar kalau kamu itu selalu melindungi dia, menjaga dia ya, dan dia sadar itulah yang dia rindukan saat ini bersama kamu. Karena saat ini mungkin dia butuh support juga ya, butuh dukungan, butuh perlindungan mungkin ya. Dan dia tahu kalau kamulah yang bisa memberikan itu semua kepada dia, ya. Nah, dia juga tahu hidup bersama kamu itu begitu sangat stabil. Padahal dia tahu dulunya saat hidup bersama kamu itu ya kita baik-baik saja. Tapi mungkin dia terlalu naif ya, sehingga dia lebih gampang aja menerima godaan-godaan dari luar sampai dia mungkin mengabaikan kamu. Itu dia sadari, ya, Leo. Ini juga kamera dia seperti ingin membuat kenangan lagi bersama kamu dan dia suka stalking kamu juga. Dia mantau kamu juga. Dia seperti ingin mencari tahu tentang kamu dimanapun kamu berada di sini. Seolah-olah dia pengen ketemu kamu, mungkin meminta maaf ataukah ingin menjalin suatu hubungan lagi bersama kamu. Tapi semua itu tergantung kepada kamu ya Leo. Karena keputusan ada di tangan kamu. Kalau memang dia ingin datang untuk memperbaiki hubungan ini, ya mungkin jika kamu menyukai dia, mungkin bisa berikan kesempatan kedua. Tapi kalau udah berkali-kali, ya udah suruh ke laut aja, ya. Nah ini yang terbaca di sini Mbak Leo. Oke, inilah masalah besar yang mungkin dihadapi. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya, Mbak Leo. Sampai ketemu lagi, dadah.